Di bab 2 yang lalu, kita sudah membahas tentang beberapa sifat sistem dengan meninjau HN-nya ataupun meninjau dari persamaan difference-nya ya, dari suatu sistem LCCDE. Di sini kita akan membahas sifat-sifat yang sama kalau kita tinjau dari domain Z. Jadi beberapa sifat seperti kausalitas, kemudian sifat LTI, kemudian stabilitas, kita akan coba cari tahu dengan menganalisis domain Z-nya. Lebih tepatnya kita akan menganalisis bagian ROC-nya. Oke. Analisis region of convergence-nya. Ingat kembali ROC ini adalah berapa nilai Z, kumpulan nilai Z sehingga transformasi Z itu valid atau nilainya finite gitu. Karena XZ ini kan adalah infinite sum ya. Infinite sum. Nah, kapan infinite sum ini terbatas? Kapan nilai Z menyebabkan itu terbatas? Itu adalah region of convergence-nya. Biasanya kalau kita gambarkan dalam bidang Z, ini sumbu real, ini sumbu imajiner, seringkali lingkaran ya batasnya. Jadi apakah dia di dalam lingkaran atau apakah dia di luar lingkaran gitu, region of convergence-nya. Yang pertama tentang kausalitas. Ingat kembali, kausal itu kan artinya output ada paling cepat itu pada n sama dengan 0. Nah, artinya dia itu ada terms UN. Kalau misalkan dia adanya terms U minus n min 1, ini itu dia anti kausal. Kalau ada UN, dia kausal. Kita udah bahas ya waktu itu di video kedua di bab ini. Apa itu transformasi Z dari A pangkat N UN? Apa itu transformasi Z dari minus A pangkat N U minus N minus 1? Hasilnya sama, tapi yang beda adalah ROC-nya. Ingat kalau yang atas ini, dia ROC-nya itu mutlak Z lebih besar dari A. Sedangkan yang bawah ini ROC-nya mutlak Z kurang dari A. Maka kita bisa generalisasi. Sistem itu kausal kalau ROC-nya merupakan eksterior dari suatu lingkaran berjari-jari A. Masih finite ya, berjari-jari A. Dan dia anti kausal kalau ROC-nya itu merupakan bagian interior dari suatu lingkaran berjari-jari A. Jadi kalau yang biru ini dia kausal, sedangkan yang kuning ini dia anti kausal. Seperti itu. Kemudian yang kedua tentang stabilitas dulu. Stabilitas. Kalau di domain Z dari ROC-nya, ini teman-teman bisa baca sendiri pembuktiannya di buku ya secara lebih detail, tapi saya di sini hanya men-state saja. Suatu sistem itu stabil kalau ROC-nya itu mencakup origin atau Z sama dengan 0. Nah. Sorry, ini invalid. Suatu sistem itu stabil atau bibostabil kalau ROC-nya itu bukan mencakup origin, tapi mencakup unit circle. Sorry, mohon diralat. Mencakup unit circle atau mutlak Z sama dengan 1. Nah, jadi let's say misalkan kita punya ini unit circle, jari-jari 1. Kalau kita punya misalkan A itu seperti ini, ya kan? Berarti nanti sistem yang ini, yang bagian A ini, dia akan stabil kalau dia anti kausal, kalau dia ke dalam gitu. Karena kalau dia ke dalam, dia mencakup unit circle. Sedangkan kalau dia misalkan itu ternyata keluar, ya dia nggak mencakup unit circle. Memang sih dia kausal, tetapi dia tidak mencakup unit circle, berarti dia nggak stabil gitu. Oke, jadi itu tentang stabilitas.
Suatu sistem itu stabil kalau ROC-nya itu melingkupi unit circle Z sama dengan 1. Yang ketiga tentang LTI. Tapi sebelum lanjut, di sini kita bahas sedikit tentang apa itu pole dan apa itu zero. Teman-teman mungkin udah pernah dengar kedua istilah ini pas belajar tentang transformasi Laplace ya, atau di elektronika. Jadi kalau kita punya fungsi transfer Hz, dia bentuk rasional ya. Bentuk rasional ya, misalkan A0 tambah A1 Z pangkat minus 1 tambah A2 Z pangkat minus 2 tambah seterusnya. Itu bagian pembilangnya, kemudian bagian penyebutnya B0 tambah B1 Z pangkat minus 1 B2 Z pangkat minus 2 dan seterusnya. Ini bisa kita tuliskan misalkan sebagai bentuk perkalian. Ini misalkan ada suatu konstanta K. Oke. Lalu ini misalkan Z minus Z0, Z minus Z1 dan seterusnya. Di bawahnya misalkan ini Z minus Z Z0 gitu. Z minus Z. Sorry, ini agak rumit penamaannya. Di bagian bawah Z minus ZP0, Z minus ZP1 dan seterusnya. Z0 ya, ZZ0, ZZ1 dan seterusnya ini adalah zero. Jadi dia yang menyebabkan Hz ini bernilai 0. Karena kalau Hz ini Z-nya kita ganti dengan ZZ0, ya dia sebagai keseluruhan akan menjadi 0. Begitu juga kalau kita masukin ZZ1, ZZ2 dan seterusnya. Itu adalah zero. Sedangkan pole itu adalah bagian pembuat 0 dari penyebutnya. ZP0, ZP1 dan seterusnya ini adalah pole. Dia yang menyebabkan Hz ini bernilai menuju tak hingga gitu. Nah, jadi kenapa saya bahas ini? Karena ini berkaitan dengan syarat suatu sistem itu LTI atau enggak. Jadi, suatu sistem itu LTI kalau semua pole, ingat ya, semua pole tidak ada hubungannya dengan zero, semua pole itu berada di dalam unit circle, di dalam Z sama dengan 1. Jadi let's say kita punya sistem Hz sama dengan ini setelah kita kan biasanya Hz itu bentuknya dalam variabel Z pangkat minus 1 ya. Tapi let's say setelah simplifikasi kita nyatakan dia dalam Z murni. Jadi misalkan Z minus 1 dibagi Z minus 2 dibagi Z minus setengah. Atau mungkin Z minus setengah I juga boleh gitu. Nah berarti kalau kita gambar ya, kita gambar dalam Z-plane, ini bagian real, ini bagian imajiner. By the way, untuk menggambar zero dan pole, zero itu kita gambarkan dengan lingkaran, pole itu kita gambarkan dengan silang. Jadi, ini misalkan adalah unit circle-nya, 1, mutlak Z sama dengan 1. Berarti kita gambar pole-nya, gambar zero-nya dulu ya. 1 di origin di Z sama dengan 0. 1 lagi di Z sama dengan 1. Kemudian ada 3 buah pole. 1 di Z sama dengan 2. 1 di Z sama dengan setengah. Dan di setengah I. Nah, perhatikan bahwa terdapat pole yang di luar unit circle. Artinya sistem tidak LTI gitu. Sedangkan kalau misalkan ini termsnya kita hapus, berarti ini nggak ada. Sistem ini jadi LTI gitu. Karena semua pole, yaitu ini dan ini, berada di dalam unit circle. Seperti itu. Oke, mungkin biar lebih kebayang ya tentang sifat sistem dari domain Z ini, kita akan coba bahas satu contoh soal. Oke, kita diberikan Hz sebagai berikut. Kita udah dikasih bentuk yang sudah dilakukan pecahan parsialnya. Tentukan apakah sistem stabil, kausal, dan antikausal. Oke, bukan. Cari atau spesifikan ROC-nya supaya Hz ini seperti ini gitu sifatnya. Oke, kita gambar dulu Z-plane ya. Ini bagian imajiner dari Z, ini bagian real dari Z.
Oke, kita lihat di sini nilai A-nya adalah setengah. Kemudian nilai A-nya adalah 3. Ya kan, karena kan bentuknya 1/1 kurang AZ, min 1 kan. Oke, berarti ada lingkaran berjari-jari setengah dan ada lingkaran berjari-jari 3. Oke, yang pertama sistemnya stabil. Stabil itu tadi ya, ingat bibostable. Suatu sistem itu stabil kalau ROC-nya itu mencakup unit circle. Kan unit circle itu yang ini nih. Z sama 1 tuh di sini. Berarti mau nggak mau ROC-nya itu adalah daerah kuning ini. Ya kan, daerah kuning ini. Supaya ROC daerah kuning itu berarti kalau terhadap setengah dia harus keluar, sedangkan terhadap 3 dia harus ke dalam. Berarti bagian ini dia kausal, bagian ini dia anti kausal. Nah, berarti untuk yang A, ROC-nya adalah mutlak Z di antara setengah dan 3. Seperti itu. Sedangkan HN-nya, ya berarti yang ini tadi kausal, ini anti kausal. Berarti setengah pangkat N UN, yang ini anti kausal. Berarti minus 2 dikali 3 pangkat N U minus N minus 1. Seperti itu. Oke, ini kausal, ini anti kausal. Lalu yang B, supaya sistemnya kausal. Ingat, suatu sistem itu kausal kalau ROC-nya adalah eksterior dari suatu lingkaran. Ya kan? Nih, ROC adalah eksterior dari suatu lingkaran. Nah, karena ada terms ini ya, supaya dia eksterior dari suatu lingkaran, berarti dia harus lebih besar dari bagian yang paling kecil. Maka nanti ROC-nya itu harus lebih besar dari setengah. Nggak boleh ROC-nya lebih besar dari sepertiga. Nggak boleh lebih besar dari 3. Karena kalau ini, lah berarti yang ini apa? Ya kan? Nggak tercakup gitu. Makanya supaya sistemnya kausal, kita ambil ROC-nya lebih besar dari setengah. Karena kalau dia lebih besar dari setengah, otomatis dia juga akan lebih besar dari 3 gitu. Jadi kita ambil yang terkecilnya. Berarti HN-nya adalah setengah pangkat N UN ditambah 2 kali 3 pangkat N UN. Ya. Seperti itu. Lalu yang C, sistemnya anti kausal. Ya, tadi kalau kausal kan dia adalah ROC-nya itu adalah eksterior dari satu lingkaran. Sedangkan kalau anti kausal itu adalah interior dari satu lingkaran. Maka supaya dia interior kedua terms ini, dia harus lebih kecil dari yang luarnya. Ya, dalam hal ini yang luar adalah A-nya 3 gitu kan. Berarti ROC-nya mutlak Z kurang dari 3. Nah, berarti HN adalah minus setengah pangkat N U minus N minus 1 dikurang 2 kali 3 pangkat N U minus N minus 1. Seperti itu. Oke, semoga cukup terbayang pada video ini tentang sifat-sifat sistem ya kalau ditinjau dari domain Z. Sekian, terima kasih.